Oke, pada bagian yang kedua, ini saya akan memberikan contoh dari ke-11 bentuk sifat-sifat logaritma. Oke, yang pertama kita masuk dulu sifat yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Karena A, ini kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan, A pangkat 0 itu kan nilainya adalah 1. Nah, sehingga hasil dari logaritma A log 1 itu hasilnya adalah 0. Contoh, 2 log 1 hasilnya 0. 14 log 1 hasilnya 0. Log 1 ini berapa tadi basisnya? 10 ya. Kalau tidak dituliskan, jadi 10 itu tidak usah dituliskan, cukup kita tulis log 1. Log 1 berapa nilainya? Adalah 0. Jadi ini tadi namanya numerus. Berapapun basisnya, ya bahasanya seperti itu ya, berapapun basisnya, kalau lognya 1 itu hasilnya pasti adalah 0. Mau di sini 2000 log 1 pasti hasilnya adalah 0. Sama juga kalau perpangkatan, berapapun di sini bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, begitu juga ini. Tapi ini bagian numerusnya ya, ingat. Kalau di sini 1, dia hasilnya pasti adalah 0. Itu ada sifat pertama. Sifat yang kedua, A log A itu sama dengan 1. Sebab A pangkat 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangan pokok, kalau dipangkatkan 1 ya bilangannya itu sendiri. Nah, itu maksudnya lah. Jadi gini, prinsip untuk yang supaya kalian ingat, kalau ini basisnya sama dengan numerusnya, ini pasti hasilnya adalah 1. Pasti. Contoh, 3 log 3 hasilnya pasti 1 ya. 16 log 16 hasilnya adalah pasti 1. Jadi di sini kalian lihat aja karakteristiknya. Kalau basisnya sama dengan bagian numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, A log A pangkat N. Ini kalau bentuk sifat ini, nah ini di bagian numerusnya ini ada pangkatnya kan, A pangkat N. N-nya ini diletakkan di depan sini, ditaruh di depan sini, dikali A log A. Jadi A log A pangkat N itu sama dengan N-nya pangkat yang ini tadi diletakkan di depan, N kali A ini log A. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, N ini tetap ya. Tadi A log A berapa nilainya? Nah, masih ingat kan? A log A sesuai sifat yang kedua, A log A nilainya 1. Berarti hasilnya adalah N. Nah, itu. Jadi ada kaitannya. Nah, kalau kita lihat contohnya 2 log 2 pangkat 6. Jadi 6-nya diletakkan di depan. Bukan jadi pangkat ya, tapi diletakkan di depan. Dikali ini ditulisnya benar-benar di atas ya. 2 log 2. Berarti 6 kali 2 log 2 nilainya adalah 1. Jadi kalau basis sama numerusnya sama, pasti nilainya 1. Nah, sehingga hasilnya 6 kali 1 adalah 6. Kemudian log 10 pangkat 5. 5-nya diletakkan di depan. 5 log 10. 5 kali, nah 10 log 10 nilainya adalah 1. Ini ibu sebutkan aja ya, tapi tidak usah dituliskan basis 10-nya. Berarti 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Kemudian 4 log 4 pangkat 3. 3-nya diletakkan di depan kali 4 log 4. 4 log 4 nilainya adalah 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3. Itu adalah sifat yang ketiga. Ingat, kalau di bagian numerusnya ada pangkatnya, letakkan pangkatnya di depan. Kemudian yang keempat, A log B pangkat C itu sama dengan C kali A log B. Nah, ini contohnya kurang lebih ya sama dengan yang nomor 3 tadi sifatnya. Nah, cuman bedanya ada beda sedikit. Coba kita perhatikan contohnya. 2 log 3 pangkat 2. 2-nya diletakkan di depan ya. 2 kali 2 log 3. Nah, jadi kalau misalkan soalnya tidak ada diketahui apa-apa di situ, jawabannya hanya sampai di sini aja. 2 log 3 sampai di sini jawabannya.
Tapi kalau di soalnya itu dia ada diketahui log berapa di sini, kemudian log 2-nya berapa. Nah, caranya seperti ini mencarinya. Seandainya nanti kalian tanya, Bu, ini hasilnya berapa? Ada hasilnya. Tergantung dari soal. Misalkan dia tidak diketahui ya sampai sini. Tapi kalau dia diketahui berarti gini caranya. Nah, log 3-nya udah diketahui ya, log 2. Kemudian 2-nya tadi taruh di depan ya, 2 kali 2 log 3. 2 kali. Nah, ini masuk nanti ke sifat keberapa nanti ya. Jadi kalau 2 log 3 ini kita ubah menjadi log 3 per log 2. Log 3 nilainya tadi berapa? Ini. Log 2 berapa nilainya? Tinggal dimasukkan. Nah, setelah itu boleh kalian kalikan 2 kali 0,4777, kemudian dibagi 0,301 hasil yang 2 kali ini ya. Atau boleh ini dibagikan dulu, 0,477 dibagi 0,301, hasilnya nanti baru dikalikan dengan 2. Nah, ini kalian cari sendiri berapa hasilnya ya. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Kemudian masuk ke sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima, A pangkat M. Nah, di bagian basisnya ini dia ada pangkatnya. Kalau tadi dia hanya di bagian numerusnya ya, ini bagian basisnya ada pangkatnya. Di bagian basis yang di sini juga sama ada pangkatnya. Berarti ini kalau diubah sama dengan N per M. Jadi N ini diletakkan di bagian pembilang, M yang ini diletakkan di bagian penyebutnya. Jadinya N per M dikali A log B. Ini jangan dihilangkan ya. N bagi M dikali A log B. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan 2 pangkat 3 log 4 pangkat 5. Berarti 5 per 3 ya. 5 dibagi 3 dikali 2 log 4. Nah, 2 log 4 5 per 3 ya. Ini 2 log 4 bisa dicari nggak? Bisa dicari. Berapa hasilnya, Bu? Nah, 2 dipangkatkan berapa? 2 dipangkatkan berapa basisnya ini supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2 supaya hasilnya 4. Nah, pangkatnya itu yang kita ambil menjadi hasil logaritmanya. Makanya di sini hasilnya adalah 2. Jadi 2 log 4 itu hasilnya adalah 2. 5 per 3 kali 2 berapa hasilnya? 10 per 3. Oke. Ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, 4 log 1 per 2. Nah, 4 log 1 per 2 gimana, Bu? Supaya jadi bentuk seperti ini. Jadi 4-nya ini kita ubah menjadi 2 di pangkat 2. Nah, ini kan ada kaitannya nih dengan bentuk perpangkatan. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 1 per 2 ini kan bisa nih kita ubah sesuai dengan sifat eksponen. Nah, Mas, ternyata ada kaitannya, ada hubungannya dengan materi yang lalu ya. 2 pangkat min 1. Nah, ini diubah supaya nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini langsung min 1 bagi 2 ya, kali 2 log 2. Oke. Min 1 per 2. Tadi 2 log 2. Kalau basis dengan numerusnya sama, hasilnya pasti 1 ya. Oke, berarti 2 log 2, nah nilainya adalah 1. Berarti min 1 per 2 kali 1 hasilnya adalah min 1 per 2. Sehingga 4 log 1 per 2 itu adalah hasilnya min 1 per 2. Ini adalah sifat yang ke-5. Oke. Lanjut sifat yang ke-6. Nah, sifat yang ke-6 ini A dipangkatkan A log B. A pangkat, ini ada pangkatnya lagi ya. A log B sama dengan B. Jadi kalau untuk sifat yang ke-6 ini bilangan pokok ya. Ini juga sama, bilangan pokok pada logaritma. Ini kalau ini sama nih, yang diambil adalah B-nya. Oke. Jadi hasilnya B. Jadi ini harus sama. Kalau hasilnya ini sama, ambil yang B-nya aja. Contoh 5 log 3. Ini kita anggap ini coret. Hasilnya berapa? 5 pangkat 5 log 3 itu hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian 4 log 2 pangkat 2. Ini sama kan? Berarti kita ambil ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa nilainya? 4. Nah, ini 4 hasilnya.
Itu sifat yang keenam. Sifat yang ketujuh, A log B kali B log C itu sama dengan A log B. Ini ada yang kurang sedikit ya. Oh ya, pas aja ya. A log B kali B log C sama dengan, nah ini kita perhatikan sifat yang ketujuh. Kalau numerus dengan basisnya ini sama, yang diambil hanya A log C. Jadi yang depannya ini saja yang diambil C. Ini harus sama ya, bagian ini harus sama. Jadi A log B kali B log C, berarti yang diambil hanya A log C. Contoh, 2 log 6 kali 6 log 16. Nah, 6 ini kan sama, ini anggap kita abaikan. Yang kita ambil hanya 2 log 16. 2 log 16. Jadi kalau misalkan bingung, coret aja ini. Ini coret. Yang kita ambil 2 log 16. 2 log 16 berapa? 2 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 16? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Nah, hasil perpangkatan ini itulah hasil dari logaritmanya. Oke. Ini contoh yang sifat ke-7. Kemudian ini ada lagi satu contoh lagi. Misalkan ini D ya. Ini Bu ada coret-coret sedikit nih. Ini D log 1 per B pangkat 2 dikali B log 1 per C pangkat 3 dikali C log 1 per D pangkat 4. Nah, kalau kita masuk bagian ini D ya. Coba Ibu perhatik. Oh ya, ini D. Ini Ibu lupa ubah. Ini D log 1 per B pangkat 2-nya ini diubah jadi B pangkat min 2. Nah, ini pakai sifat-sifat logaritma yang A pangkat min N itu ya. Kalau 1 per B berarti B pangkat min N atau B pangkat min 2. Kemudian B log yang 1 per C pangkat 3-nya juga diubah. Nah, selanjutnya yang C log D pangkat min 4 ini juga diubah ya bentuknya. Setelah itu kita gunakan sifat yang A log A pangkat N. Nah, kita gunakan sifat yang ini. Tadi kalau A log A pangkat N berarti N kali A log A. Jadi yang ini pangkatnya ini kita letakkan di depan ya, min 2 kali A log B. Ini D ya. Min 2 kali D log B kali min 3-nya letakkan di depan kali B log C kali min 4-nya sesuai dengan sifat yang ini ya. Min 4 kali C log D. Nah, setelah itu angka yang min 2, min 3, min 4 ini diletakkan semuanya di depan. Min 2 kali min 3 kali min 4 kali D log B, B log C, C log D. Oke. Kita kalikan, min 2 dikali min 3 hasilnya positif 6. Positif 6 kali min 4 adalah negatif min 24. Ini tadi berdasarkan sifat yang berapa ini? Berdasarkan sifat yang ke-7. Berarti D log B. Nah, ini kan sama nih. C juga sama. Berarti yang kita ambil hanya D log D. D log D ini kan sama nih. Nah, sehingga nanti hasil menjadi min 24 kali D log D. D log D ini kalau basis numerusnya sama, hasilnya adalah 1. Berarti min 24 kali 1 hasilnya adalah min 24. Ya, jadi hasil untuk mengerjakan soal seperti ini ya ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang sifat ke-8. Sifat ke-8 ini adalah A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi ingat, kalau dalam eksponen itu kan kalau perkalian itu pangkatnya ditambah. Begitu juga untuk logaritma. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah juga. Nah, kalau seperti ini sebaliknya juga ya. Kalau A log B tambah A log C, berarti ini kalau dibalik jadi A log B kali C.
dengan syarat bilangan pokoknya ini harus sama. Ini basisnya atau bilangan pokoknya harus sama, tidak boleh berbeda ya. Kalau berbeda tidak bisa diubah ke bentuk ini. Kalau dia sama dia bisa diubah ke bentuk ini atau ke ini. Oke. Selanjutnya contohnya kita masuk ke contoh 2 log 4 tambah 2 log 1/2. Kita lihat basisnya ya, harus diperhatikan basisnya. Sama atau tidak sama? Ternyata sama ya, 2, 2. Nah 2 ini log 4 tambah 2 log 1/2 bisa kita ubah ke dalam bentuk A log B kali C. Berarti 2 log 4 kali 1/2. Nah 4 kali 1/2 kan hasilnya adalah 2. 4 kali 1 kan 4. 4 bagi 2, 2. Berarti 2 log 2 nilainya adalah 1. Ini caranya kalau mau menggunakan sifat ini. Kemudian contoh yang kedua, 4 log 5 ditambah 4 log 1/5. Berarti ini sudah sama ya basisnya ya. Basisnya sambil dilihat juga, takutnya nanti berbeda. Karena sama berarti 4 log 5 dikali 1/5. 5 dikali 1/5 adalah hasilnya 1. 4 log 1 berapa nilainya tadi? Hasilnya adalah 0. Seperti ini. Kemudian 4 log 16 ditambah 3 log 9. Nah kalau kita perhatikan basisnya ya, jangan sampai lupa perhatikan basisnya dulu kalau mau menggunakan sifat ini. Ternyata basisnya berbeda. 4, 3 nggak bisa kan? Nah tidak bisa diubah ke 4 log 16 kali 9, nggak bisa karena bilangan pokoknya berbeda. Sehingga ini hanya dicari satu-satu, dicari manual. 4 log 16 berapa nilainya? 4 pangkat berapa supaya hasilnya 16? 4 pangkat 2. Nah pangkatnya itu yang dijadikan hasil logaritma. 3 log 9, 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9? 3 pangkat 2. Nah pangkatnya itu yang menjadi hasil logaritma. Berarti 4 log 16 2 ditambah 3 log 9 itu hasilnya 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Ini begini untuk soal yang sifat ke-8. Oke, kita akan lanjutkan nanti sifat yang ke-10. Sifat yang ke-9, 10, 11. Berarti ada 3 sifat lagi yang saya akan jelaskan di bagian video yang ketiga.